Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nayani Yulianti. Saya di sini akan menceritakan cerita dari Iqbal yang berjudul Asal-usul Danau Meninjau. Di sebuah perkampungan di kaki Gunung Tinjau, Sumatera Barat, hiduplah 10 orang bersaudara. Mereka terdiri dari 9 laki-laki dan 1 anak perempuan. Ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia. Anak tertua bernama Kukuban. Sementara itu, si bungsu yang merupakan satu-satunya perempuan bernama Siti Rasani atau Sani. Karena jumlah laki-laki bersaudara itu 9 orang, penduduk sekitar sering menyebut mereka dengan Bujang 9. Semenjak orang tua mereka meninggal dunia, mereka diasuh oleh seorang paman yaitu Datuk Limbatang yang biasa mereka panggil Engku. Datuk Limbatang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Giran. Cerita rakyat dari Sumatera Barat Danau Meninjau. Cerita rakyat pada mulanya mereka menyembunyikan hubungan tersebut. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, akhirnya mereka mengungkapkan hubungan ini kepada keluarga masing-masing. Kedua keluarga itu menyambut hubungan Sani dan Gani dengan sukacita. Saat panen usai, warga di kampung itu melangsungkan perayaan adat berupa silat. Semua bersemangat mengikuti upacara ini, termasuk Kukuban dan Giran. Kukuban dengan keahlian silatnya berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Hal yang sama terjadi pada Giran. Akhirnya keduanya bertemu pada pertandingan penentuan. Ketika pertarungan berlangsung, keduanya mengeluarkan keahlian masing-masing. Kukuban sangat tajam melancarkan serangan-serangan kepada Giran. Suatu saat ia melancarkan tendangan ke arah Giran, tetapi tendangan tersebut ditangkis dengan keras oleh Giran. Semua penonton tercengang ketika tiba-tiba Kukuban berteriak kesakitan. Ternyata kaki Kukuban patah. Ia dinyatakan kalah dalam pertarungan. Semenjak kejadian itu, Kukuban menyimpan dendam pada Giran. Ia tidak terima dikalahkan oleh Giran dan menyebabkan kakinya patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Dwi Apriliana. Saya di sini akan melanjutkan cerita dari Naini. Semenjak kejadian itu, Kukuban menyimpan dendam pada Giran. Ia tidak terima dikalahkan oleh Giran dan menyebabkan kakinya patah. Suatu hari Datu Limbalang dan keluarganya datang ke rumah Bujang 9 untuk membicarakan kelanjutan hubungan Sani dan Giran. Di luar dugaan, Kukuban menatang hubungan adiknya dengan Giran. Terjadinya perselisihan antara Kukuban dan Datu Limbatang. Sampai kapanpun aku tidak akan menyetujui pernikahan Sani dengan Giran. Giran sudah mempermalukan di depan penduduk dan juga memalukan kelakuan, ujar Kukuban. Usaha Datu Limbatang mempersetujui tidak membuahkan hasil. Anakku Kukuban, mengapa engkau membenci Giran? Semua menyaksikan bahwa kaulah yang menyerang Giran. Ketika Giran berpojok, ia mengukis lendanganmu dengan kakimu patah. Giran tidak bersalah. Giran tidak bersalah sehingga kakimu patah. Tetapi memang begitulah kejadiannya yang sebenarnya. Namun semuanya sia-sia. Kukuban tetap menolak memberikan resolusinya. Sani dan Giran tidak bisa menikah. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan cerita dari Melda.
apa yang harus kita perbuat jika abangmu sangat tidak merestui hubungan kita? Lalu Giran, entahlah bang, semua keputusan ada di tangan Bang Kukuban. Dia benci sekali kepada abang. Ishak Sani, dengan perasaan kalut Sani beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba sarung yang dikenakan tersangkut di sebuah ranting berduri dan melukai kakinya hingga berdarah. Sani merintih kesakitan. Adik, kamu terluka, abang akan membantu mengobatinya, ujar Giran. Lalu Giran mengambil daun-daun obat di sekitarnya dan mengoleskan ramuan yang dibuatnya ke bagian luka kekasihnya. Mereka berdua kita menyadari kalau mereka sedang diawasi. Ternyata Kukuban telah memanggil warga untuk mengawasi Sani klan Giran. Melihat Giran yang sedang mengobati luka di kaki Sani, warga mempunyai prasangka yang buruk terhadap keduanya. Sani dan Giran digiring warga untuk diadili karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan dan melanggar etika adat. Sidang adat memutuskan bahwa mereka bersalah dan sebagai hukumannya keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau agar tidak membawa malapetaka bagi penduduknya. Sani dan Girang menuju puncak Gunung Tinjau. Mata mereka ditutup dengan kain hitam. Giran dan Sani masih tetap berusaha meyakini penduduk bahwa mereka tidak bersalah. Saya akan melanjutkan cerita dari Risa. Di puncak Gunung Tinjau, Giran mengadakan tangannya dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini sehingga menjadi pelajaran bagi mereka semua. Doa Giran sambil berurayan air mata. Lalu Sani dan Giran meloncat ke dalam kawah yang sangat panas. Bujang 9 dan para penduduk merasa cemas dengan doa yang dipanjatkan Giran. Jika ternyata mereka salah menuduh, mereka akan hancur. Tidak lama kemudian, terjadilah letusan dahsyat yang menyebabkan gempa hebat yang menghancurkan Gunung Tinjau dan pemukiman penduduk yang berada di sekitarnya. Tidak ada satupun yang selamat. Letusan tersebut menyebabkan terjadinya sebuah kawah yang semakin lama semakin besar sehingga menyerupai sebuah danau. Danau tersebut disebut dengan Danau Maninjau. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah perkampungan di kaki Gunung Tinjau, Sumatera Barat, hiduplah 10 orang bersaudara. Mereka terdiri dari 9 laki-laki dan 1 anak perempuan. Ayah dan ibu mereka telah meninggal dunia. Anak tertua bernama Kukuban. Sementara itu, si bungsu yang merupakan satu-satunya perempuan bernama Siti Rasani atau Sani. Karena jumlah mereka yang 9, mereka disebut dengan Bujang 9. Semenjak orang tua mereka meninggal dunia, mereka diasuh oleh seorang paman yaitu Datuk Limbatang yang bisa dipanggil Engku. Datuk Limbatang mempunyai seorang anak laki-laki bernama Giran. Cerita rakyat dari Sumatera Barat. Pada mulanya mereka menyembunyikan hubungan tersebut. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, akhirnya mereka mengungkapkan hubungan ini kepada keluarga masing-masing. Kedua keluarga itu menyambut hubungan Sani dan Gani dengan sukacita. Saat panen usai, warga di perkampungan itu melangsungkan perayaan adat berupa silat. Semua bersemangat mengikuti upacara ini, termasuk Kukuban dan Giran. Kukuban dengan silatnya berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Hal yang sama terjadi pada Giran. Akhirnya keduanya bertemu pada pertandingan penentuan. Ketika pertarungan berlangsung, keduanya mengeluarkan keahlian masing-masing. Kukuban sangat tajam melancarkan serangan-serangan kepada Giran. Suatu saat ia melancarkan serangan ke arah Giran, tetapi tendangan tersebut ditangkis dengan keras oleh Giran. Semua penonton tercengang ketika tiba-tiba Kukuban berteriak kesakitan. Ternyata kaki Kukuban patah. Ia dinyatakan kalah dalam pertarungan. Semenjak kejadian itu, Kukuban menyimpan dendam pada Giran. Ia tidak terima kekalahan oleh Giran dan menyebabkan kakinya patah. Suatu hari, Datuk Limbatang dan keluarganya datang ke rumah Bujang 9 untuk membicarakan kelanjutan hubungan Sani dan Giran.
Di luar dugaan, Kukuban menentang hubungan adiknya dengan Giran. Terjadilah perselisihan antara Kukuban dan Datuk Limbatang. Sampai kapanpun aku tidak akan menyetujui pernikahan Sani dengan kaumku. Giran sudah memalukan di depan penduduk dan ia juga mematahkan kakiku, ujar Kukuban. Usaha Datuk Limbatang membujuk Kukuban agar memberikan persetujuan tidak membuahkan hasil. Anakku, Kukuban, mengapa engkau membenci Giran? Semua menyaksikan bahwa kaulah yang menyerang Giran. Ketika Giran terpojok, ia menangkis tendanganmu sehingga kakimu patah. Giran tidak bersalah. Engkau bukan membela anakku, tetapi memang begitulah kejadian yang sebenarnya. Namun semua sia-sia. Kukuban telah menolak memberikan restunya. Sani dan Giran tidak bisa menikah. Betapa sedihnya hati Sani dan Giran. Giran lalu mengajak Sani untuk bertemu di suatu tempat membicarakan masalah ini. Keesokan harinya, mereka bertemu di sebuah ladang di pinggir sungai. Apa yang harus kita perbuat, Dik? Abangmu sangat tidak merestui hubungan kita, keluh Giran. Entahlah, Bang, semua keputusan ada di tangan Bang Kukuban. Dia benci sekali kepada Abang, isak Sani. Dengan perasaan kalut, Sani beranjak dari tempat duduknya. Tiba-tiba, sarung yang dikenakan tersangkut di sebuah ranting berduri dan melukai kakinya hingga berdarah. Sani melintih kesakitan. Adik kamu terluka, Abang akan bantu mengobatinya, ujar Giran. Lalu Giran mengambil daun-daun obat di sekitarannya dan mengoleskan semua yang dibuatnya di bagian luka kekasihnya. Mereka berdua tidak menyadari kalau mereka sedang diawasi. Ternyata Kukuban telah memanggil warga untuk mengawasi Sani dan Giran. Mereka melihat Giran yang sedang mengobati luka dan kaki Sani. Warga mempunyai prasangka yang buruk terhadap keduanya. Sani dan Giran digiring warga untuk diadili karena dianggap telah melakukan perbuatan yang memalukan dan melanggar etika adat. Sidang adat memutuskan bahwa mereka bersalah dan sebagai hukumannya keduanya harus dibuang ke kawah Gunung Tinjau agar tidak membawa malapetaka bagi penduduk. Sani dan Giran digiring menuju puncak Gunung Tinjau. Mata mereka ditutup dengan kain hitam. Giran dan Sani masih tetap berusaha meyakinkan penduduk bahwa mereka tidak bersalah. Di puncak Gunung Tinjau, Giran menegakkan tangannya dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, jika kami tidak bersalah, letuskanlah gunung ini sehingga menjadi pelajaran bagi mereka semua. Doa Giran sambil berurai air mata. Lalu Sani dan Giran meloncat ke dalam kawah yang sangat panas. Bujang Sembilan dan para penduduk merasa cemas dengan doa yang dipanjatkan Giran. Jika ternyata mereka salah menuduh, mereka akan hancur. Tidak lama kemudian terjadilah letusan dahsyat yang menyebabkan gempa hebat yang menghancurkan Gunung Tinjau dan pemukiman penduduk yang berada di sekitarnya. Tidak ada satupun yang selamat. Letusan tersebut menyebabkan terjadinya sebuah kawah yang semakin lama semakin besar sehingga menyerupai sebuah danau. Danau tersebut disebut dengan Danau Meninjau.